Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Eh, Mudah-mudahan di pagi yang hari ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajarannya. Baik, untuk pertemuan ketiga dalam bahasa Indonesia kali ini kalian akan mempelajari tentang menyimpulkan isi teks berita. Jadi di sini perlu kalian ketahui bahwa setelah kalian mengetahui unsur-unsur teks berita dan membuat beberapa pertanyaan, dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kan kamu akan bisa membuat suatu berita. Nah, dari suatu berita itu nanti kalian akan diajak untuk menyimpulkan isinya. Nah, dari kenapa kita perlu menyimpulkan isi teks berita? Ya karena seorang penulis berita itu kadang dia menuliskan maksudnya secara tersirat maupun tersurat. Nah kalau tersurat mah enak-enak aja, berarti kalian udah langsung dapat mengetahui isinya. Nah kalau penulis itu menuliskannya secara tersirat kan itu akan beda lagi. Jadi kalian harus membaca dulu. Setelah membaca tentukan gagasan-gagasan pokoknya. Nah setelah ditentukan gagasan-gagasan pokoknya, pokok berita itu baru kalian jadikan satu gagasan itu namanya menyimpulkan. Jadi yang dimaksud dengan menyimpulkan adalah kegiatan mengaitkan beragam informasi untuk menentukan gagasan pokok. Baik, jadi untuk menyimpulkan kalian harus mengaitkan beragam informasi gagasan pokok pada setiap paragraf teks berita. Lalu gimana sih cara menemukan gagasan pokok? Nah, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran kelas 7. Waktu itu kan Bapak udah pernah bilang paragraf. Dari paragraf ini nanti akan ditemui beberapa kalimat. Nah, paragraf yang baik itu umumnya memuat satu gagasan pokok, satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Lah di dalam kalimat pokok itu nanti atau kalimat utama itu nanti ada di dalamnya itu yang namanya gagasan pokok. Nah nanti yang di kalimat penjelas namanya gagasan penjelas. Jadi udah paham ya. Jadi kalau untuk menentukan gagasan pokok, jadi kalian itu harus membaca paragrafnya itu dulu. Nah setelah kalian baca, kamu dapat menentukan paragraf itu gagasan pokoknya di depan atau di belakang. Kalau di depan namanya deduktif, kalau di belakang induktif. Jadi setelah kalian menemukan kalimat utamanya, nah misal kalimat utama jadi di depan, katakanlah ini paragraf deduktif. Kalimat utamanya di depan berarti gagasan pokoknya ada di depan, karena gagasan pokok atau gagasan inti atau gagasan utama ini selalu ada di dalam kalimat utama. Kalau gagasan penjelas udah jelas berarti dia ikut di kalimat penjelas. Jadi untuk menyimpulkan suatu berita kalian harus membacanya terlebih dahulu. Setelah itu temukan kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Setelah kalian menemukan kalimat utama, baru kalian dapat mengambil gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Setelah kalian menemukan gagasan utama, baru kalian rangkai menjadi satu gagasan-gagasan utama tersebut. Nah, itu yang namanya menyimpulkan.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung saja japri ke Bapak melalui WA nggak apa-apa. Terus di sini kan nanti kalian akan ada ini, Bapak bacakan satu contoh teks berita. Vanky Landerson, kreator komik budaya dan tradisi Minang, Sabtu 28 Januari 2017. Suara.com. Kreator komik Minang, Sumatera Barat, memperkenalkan budaya dan tradisi lokal melalui media komik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang kreator komik, Vanky Landerson, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu 28 Januari 2017, mengatakan para kreator komik yang ada di Sumatera Barat mencoba memperkenalkan Minangkabau dengan cara yang unik. Selama ini Minang dikenal melalui makanannya, tetapi kami mencoba memperkenalkan Minang melalui cara lain, yaitu melalui komik, katanya. Ia mengatakan komik-komik Minang yang ada saat ini ada yang menggunakan bahasa Minang dan ada yang berbahasa Indonesia. Selain bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat, komik Minang juga diminati oleh masyarakat luar Sumbar, kata dia. Selain itu, Vanky mendorong seluruh kreator agar semangat untuk berkarya karena melalui 2016 peminat komik Minang mulai meningkat. Sekalipun apresiasi masyarakat masih kurang dari daerah lain di Indonesia, tetapi untuk 2016 sudah mengalami peningkatan. Jadi, para kreator harus tetap semangat berkarya, katanya. Kreator komik asal Sumbar Barat, Igoe El Fitra, mengatakan dengan adanya kartun maupun komik strip berbahasa Minang bisa membuat generasi muda bangga berbahasa Minang. Ia mengharapkan dengan adanya komik Minang, kedepannya bisa melestarikan bahasa Minang dan membuat budaya Minang lebih dikenal masyarakat luas. Salah satu tujuan kita adalah agar generasi muda bangga berbahasa Minang, dan di Instagram kita juga menggunakan hashtag Minangan Selah agar lebih memasyarakatkan bahasa Minang, katanya. Terus ada pertanyaan, simpulkan apa topik utama berita di atas. Nah, jawabannya udah pasti apa? Budaya Minang. Karena apa? Karena dari keseluruhan berita ini tadi yang diceritakan itu apa tuh? Komik Minang, bahasa Minang, terus tradisi lokal Minang. Nah, jadi dari situ dapat diketahui bahwa topik utamanya itu adalah budaya Minang. Terus apa sih nilai berita di atas? Ya, nilainya kebaruan yang inspiratif. Kenapa dikatakan kebaruannya yang inspiratif? Ya karena teks berita itu menceritakan tentang kreasi baru cara memperkenalkan budaya dan tradisi Minang yang selama ini biasanya melalui makanan, tapi sekarang melalui komik, budaya dan tradisi. Nah, itu. Jadi hal ini kan dapat menginspirasi seluruh anak-anak untuk dapat melestarikan budaya daerah dan bangsanya. Baik, mungkin Bapak cukupkan sekian dulu ya menyimpulkan isi berita. Jadi ingat sekali lagi, kegiatan menyimpulkan berita adalah kegiatan mengaitkan beragam informasi untuk menentukan gagasan pokok. Nah, itu bedanya dengan ringkasan itu apa sih? Ya, kalau menyimpulkan itu. Bedanya menyimpulkan dengan ringkasan apa?
Terus ringkasan bedanya lagi dengan ikhtisar itu apa? Wah, banyak kalau ditanyain seperti itu. Baik, nanti kalian bisa jawab. Saya Bapak kasih tahu sekarang aja. Jadi kalau ringkasan itu penyajian peristiwa atau berita yang tadinya panjang menjadi singkat atau menjadi ringkas, itu namanya ringkasan. Namun bedanya dengan ikhtisar, kalau ringkasan itu singkat tapi dia sesuai urutan. Misalnya paragraf pertama ya di paragraf pertamanya yang disingkat dulu, terus paragraf keduanya yang disingkat, terus paragraf ketiganya disingkat. Tapi kalau ikhtisar itu tidak memperhatikan urutan, jadi yang diambil inti-intinya saja, tapi boleh tidak urut sesuai dengan apa tulisan aslinya, itu nggak apa-apa. Itu namanya ikhtisar. Lalu kalau menyimpulkan ya itu tadi, mengaitkan beragam informasi untuk menentukan gagasan pokok. Baik, mungkin Bapak cukupkan sekian dulu ya pertemuan kali ini. Yang penting menurut kalian ya dicatat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus ini nanti Bapak minta untuk mengerjakan tugas di halaman 9. Nanti fotonya Bapak kirim lah ya. Atau gini aja, tugasnya kalian mencari suatu berita, lalu simpulkan berita tersebut. Udah gitu aja, daripada kalian ada yang nggak pegang, ada yang belum pegang buku kan kasihan. Jadi Bapak minta kalian terserah mau buat berita atau mau mencari berita, lalu simpulkan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.